Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Calista Nehra Kazi Arsyanda. Di sini pada kesempatan ini saya akan membahas tentang teori bahasa dan teori belajar bahasa. Materi ini penting untuk dipahami karena sebagai calon guru bahasa, kita perlu tahu bagaimana bahasa itu sendiri dipandang, serta bagaimana proses belajar bahasa terjadi pada siswa. Oke, pertama, mari kita bahas tentang teori bahasa. Teori bahasa menjelaskan apa itu bahasa, bagaimana strukturnya, dan bagaimana bahasa digunakan oleh manusia. Ada beberapa pandangan utama. Yang pertama, ada teori strukturalisme yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Dalam pandangan ini, bahasa dianggap sebagai sebuah sistem tanda atau pertanda, yaitu bunyi atau kata, dan ada pertanda itu makna gitu kan. Belajar bahasa berarti mempelajari pola-pola, misal pola bunyi, bentuk kata, dan aturan tata bahasa. Yang kedua, ada teori fungsionalisme yang dikembangkan oleh Halliday. Bahasa ini dipandang sebagai alat komunikasi. Halliday menyebut ada 3 fungsi utama bahasa, yaitu ideasional untuk menyampaikan gagasan, kemudian interpersonal untuk berhubungan dengan orang lain, dan juga tekstual untuk membangun wacana atau teks yang utuh. Yang ketiga, ada teori interaksional yang dipengaruhi oleh pemikiran Vygotsky dan Brunner. Teori ini menekankan bahwa bahasa berkembang dalam interaksi sosial. Artinya, seseorang bisa belajar bahasa karena ia berkomunikasi dengan orang lain di lingkungannya. Selain itu, ada juga teori generatif dari Noam Chomsky. Teori ini menegaskan bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan yang disebut universal grammar. Dengan kemampuan ini, manusia dapat mempelajari bahasa apapun, bahkan menghasilkan kalimat-kalimat baru yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Kemudian, setelah tadi membahas tentang teori bahasa, yang kali ini ada yang tak kalah penting, yaitu teori belajar bahasa. Teori belajar bahasa itu, teori ini berusaha menjelaskan bagaimana bahasa itu dipelajari oleh seseorang, baik bahasa pertama maupun bahasa asing. Ada juga beberapa teori penting dalam teori belajar bahasa. Yang pertama ada teori behaviorisme yang dipelopori oleh Skinner. Menurut teori ini, belajar bahasa adalah hasil dari stimulus, respon, dan penguatan. Contohnya, ketika seorang anak mengucapkan kata dengan benar, ia diberi pujian. Pujian ini menjadi penguatan yang membuat anak semakin terbiasa menggunakan bahasa. Yang kedua, ada teori nativisme diperkenalkan oleh Chomsky. Berbeda dengan behaviorisme, Chomsky berpendapat bahwa manusia memiliki perangkat bawaan untuk berbahasa yang disebut language acquisition device. Karena itu, seorang anak bisa membuat kalimat-kalimat baru meskipun belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dan yang ketiga, ada teori kognitivisme dari Piaget. Menurut teori ini, bahasa berkembang seiring perkembangan kognitif atau kemampuan berpikir anak. Semakin dewasa cara berpikir seseorang, semakin kompleks pula bahasa yang ia kuasai. Yang keempat, ada teori humanistik. Teori ini terfokus pada perasaan, motivasi, dan kenyamanan siswa dalam belajar bahasa. Belajar bahasa dianggap berhasil kalau siswa tersebut merasa aman, tidak tertekan, dan juga percaya diri. Dalam teori ini memiliki hubungan positif antara guru dan juga siswa itu sangat penting. Selanjutnya, apakah keduanya itu penting? Ya, baik teori bahasa maupun teori belajar bahasa sama-sama penting. Bagi kita sebagai calon guru, teori bahasa membantu memahami bagaimana bahasa itu bekerja, sementara teori belajar bahasa membantu kita mengetahui bagaimana siswa belajar bahasa.
Dengan memahami keduanya, kita bisa memilih metode pengajaran yang sesuai, menyesuaikan gaya belajar siswa, serta merancang materi dan evaluasi yang lebih cepat. Kesimpulannya, teori bahasa menjelaskan tentang hakikat, tentang struktur, tentang fungsi bahasa, sementara teori belajar bahasa ini menjelaskan bagaimana proses pemerolehan dan pembelajaran bahasa berlangsung. Keduanya saling melengkapi dan keduanya juga menjadi dasar yang sangat penting untuk pembelajaran bahasa asing di kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.